Baik, kita sekarang 29 orang ya. Yang kita seharusnya 31 orang. Baik, kira udah hampir 99%. Nah, pada pertemuan ini kita akan melihat ya. Nah, taksonomi vertebrata itu secara umum ya, kira-kira apa isinya. Jadi, melalui pertemuan ini anak-anak Bapak semua mengerti apa yang harus dikerjakan ya saat kita bicara taksonomi vertebrata. Jadi karena itu tujuan pembelajaran kita saat ini, kamu paling tidak paham apa itu taksonomi dan tentu apa itu vertebrata. Nah, sekarang kita lihat ya, sebelumnya Bapak ambil absensinya dulu, silakan dulu ya. Nah, Bapak ambil gambarnya, smile. Halaman 1 udah. Nah, sekarang halaman 2 ya. Baik. Lagi. Baik, jadi kita lihat dulu ya. Materinya udah Bapak bagikan di WA grup kita. Ya, saya kira bisa dilihat. Baik, nampak nak ya semua ya? Nampak, Nampak, Pak. Pak. Baik, jadi tentu kita berbicara ya. Nah, taksonomi vertebrata ya. Nah, coba sebelumnya Bapak tes dulu. Kalau Bapak ganti ini, nampak enggak? Berganti? Enggak ya? Enggak, Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Bapak cek lagi ya. Ya, jadi ya saya kira udah nampak sekarang ya. Jadi dari slide ini aja barangkali ya kalian tahu semua kalau kita bicara taksonomi vertebrata, maka tentu secara umum bisa kalian lihat di sini yang akan kita bicarakan mungkin sudah mengarah kira-kira nanti kamu akan memahami bagaimana taksonomi ikan, Pisces, kemudian taksonomi namanya amfibia, ada di sini katak, ada kodok. Nah, mewakili juga apa yang dari reptilia, ya. Nah, hewan-hewan merayap. Bahkan di sini ada dari mamalia. Satu lagi tentu tidak tampak di slide ini tentang ya burung. Nah, karena itu mari kita lihat itu 5 bagian besar ya isi dari mata kuliah ini. Tentu lewat taksonomi ini kamu akan mendapatkan apa nama spesies dari hewan-hewan yang kita sebutkan tadi. Baik itu yang masuk Pisces, masuk amfibia, masuk yang namanya reptil, masuk namanya apes, avian, burung, ya, dan mamalia, hewan menyusui. Nah, kita lihat sekarang. Nampak nak ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, jadi pertanyaan pertama tentu kan bagi kita, what is vertebrate taxonomy? Jadi tentu kalau kita bicara vertebrata, sering disebut sebagai hewan tingkat tinggi, higher animals.
Yang mana itu, apa itu, bagaimana, mengapa, nanti bisa akan kita jawab. Jadi sekarang tentu yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau kita bicara vertebrata, maka dalam kehidupan kita sehari-hari itulah kelompok-kelompok ikan, ya, kelompok-kelompok namanya amfibia, katak dan kodok tadi, kelompok-kelompok reptil seperti tadi nampak misalnya dia ya kura-kura atau penyu, kemudian tentu bicara soal burung, ya, dan hewan-hewan menyusui mamalia. Nah sekarang kalau kita bicara taksonomi apa sih? Maka di dalam taksonomi ini sebenarnya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama to identify, ya, mengidentifikasi. Dalam rangka apa? Lewat identifikasi kita akan memberikan nama, ya, bagi hewan yang kita temukan. Nah, karena itu makanya persoalan identifikasi adalah persoalan mendasar. Kalau namanya identifikasi berarti kamu akan mengamati apa? Ciri-cirinya. Nah, sementara yang kedua, setelah kamu amati, kamu dapatkan ciri-cirinya, kamu harus mengelompokkannya. You must classify in order to arrange species in appropriate genera, family, ordo, class, and so on, ya. Jadi kamu harus mengelompokkannya, kamu harus menempatkannya pada, ya, tingkatan tertentu. Apakah di sebagai genusnya apa, familinya apa, ordonya apa, kelasnya apa, sehingga nanti sampai filum dan kerajaannya. Jadi kan sekali lagi dua yang harus dilakukan dalam taksonomi, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan. Nah sekarang kalau kita melakukan identifikasi apa maksudnya? Jadi sekali lagi, identify it means to observe, mengamati. Dari pengamatanmu itu apa yang kamu amati? Karakternya, ciri-cirinya. Boleh ciri luar, ciri dalam, nanti kita lihat, ya. Kemudian setelah kamu dapatkan itu, kamu tuliskan, kamu sebutkan, kamu uraikan. Dan dari ciri-ciri itu kamu nanti bisa akhirnya dengan merujuk apa yang disebut dengan buku-buku identifikasi, akhirnya kamu bisa menemukan nama dari hewan yang sedang kamu amati. Persoalannya sekarang, ciri karakter apa yang harus diamati dan yang dicatat. Nah, boleh ciri luarnya, its morphology, external, outer features, traits, ya. Itulah tadi makanya kita mengenal nanti ikan, bagaimana bentuk kepalanya, warnanya, bagaimana badannya, bagaimana ekornya, bagaimana siripnya. Itu bentuk-bentuk luar. Atau nanti kalau kamu lihat misalnya katak kodok, bagaimana bentuk kepalanya, ya, pada bagian mata ciri apa, di kepala ciri apa yang tampak, di badan ciri apa, di kakinya, ya. Semua ciri-ciri luar itu nanti kamu akan rujuk pada buku identifikasi khusus kata atau kodok. Nah, ada juga berdasarkan ciri bagian dalamnya, dari tulang-tulangnya, dari sistem pernafasannya, sistem ekskresinya, ya, sistem peredaran darahnya, ya, sistem kerangkanya. Nah, itu boleh juga. Bahkan ada berdasarkan ekologinya, habitatnya. Dia di darat, kalau di darat, di bagian mana dia, ya, di bawah daun kah, di atas pohon kah? Nah, di mana dia? Kalau di perairan dia di mana? Pinggiran sungai kah? Atau memang ada dalam air kah? Betul-betul? Ini persoalan ekologi, ya, persoalan tempat tinggalnya akan melengkapi, ya, karakter-karakter tersebut. Nah, belakangan, ya, pernah berkembang berdasarkan bahan biokimia, ya, biokimia yang dimilikinya. Dia mati, misalnya darahnya, kemudian berapa kandungan proteinnya, asam aminonya, ya. Nah, bahkan yang terkenal sekarang berdasarkan bahan genetik.
Nah, ini dia. Ya. Bahan genetik ini artinya dia nanti ya berdasarkan materi DNA. Nah, inilah yang disebut dan terkenal sekarang ya untuk hewan termasuk dia untuk vertebrata disebut berbasis molekul DNA dan dikenal sebagai DNA barcode. Dan sebagai instrumennya, markernya adalah DNA yang terdapat pada organel mitokondria. Nah, jadi karena itu makanya masa-masa sekarang orang rata-rata di samping dia mengamati ciri luarnya, orang menggunakan ciri DNA. Ciri namanya mtDNA. Nah, dan saat orang melakukan identifikasi berdasarkan ciri mtDNA, DNA yang terdapat pada mitokondria, maka itulah disebut sekarang berkembang istilah DNA barcoding ataupun DNA meta barcoding. Ya, mudah-mudahan kemarin waktu invertebrata sudah menerima materinya ini nak ya. Sudah nak? Halo? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Kemarin Bapak juga masuk ya untuk invertebrata ya? Tidak Pak. Tidak, Pak. Ibu apa? Ibu apa? Bisa tahu? Masih ingat nak siapa dosennya semester lalu invertebrata? Masih Pak, Bu Elida sama Bu Aida Pak. Oke ya. Nah sekarang tentu bagaimana caranya kita melakukan identifikasi berbasis mtDNA? Nah kita harus paham dulu ya bahwa di dalam taksonomi hewan-hewan itu memang ada dua pendekatan yang dipakai. Ya. Satu disebut pendekatan klasik, ya. Nah, inilah pendekatan konvensional. Itu tadi yang seperti Bapak sampaikan itu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Jadi tadi diamatilah bagaimana ciri kepala, bagaimana ciri perut, bagaimana ciri-ciri kaki, ya. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang itu malahan nanti dia diukur-ukur. Berapa panjang kepala, berapa panjang badan, berapa panjang kaki, berapa lebar badan, berapa lebar kepala, ya. Jadi bentuk-bentuk luar tadi ada dalam angka-angka. Maka itulah disebut dengan morfometrik. Nanti kalau kita praktikum ikan, ini akan kamu lakukan mendapatkan data morfometrik. Ya, baik itu ikan nanti yang bertulang sejati, ya, Osteichthyes maupun yang ikan tulang rawan, Chondrichthyes. Nanti ini yang akan menjadi praktikum pertama, ya. Jadi kita lewatkan dulu materi nanti Pisces, baru kita masuk di kegiatan ya. Nah, laboratoriumnya ya, sambil nanti kita juga boleh waktu responsi ya. Nah, jadi ciri-ciri itu semua dipakai ya di dalam mendapatkan apa nama spesiesnya. Makanya kalau kamu bekerja dengan ikan, nanti ciri-ciri itu kamu rujuk kepada buku-buku identifikasi ikan. Ada misalnya buku terkenal identifikasi ikan karangan Sanin misalnya. Kalau kamu nanti bicara soal misalnya katak kodok, ada buku rujukan identifikasi ya amfibi, sama ada buku identifikasi reptil, ada buku identifikasi yang namanya burung, ada namanya buku identifikasi mamalia. Nah, di daftar pustaka di RPS kita bisa kamu lihat ya apa nama-nama buku itu, boleh kamu cari. Nah, sekarang yang sedang hangat, yang hot, orang berlomba melakukan penelitian taksonomi ini berbasis molekular, ya, molekular. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya,
disebut istilah DNA barcoding maupun DNA metabarcoding. Apa itu, Pak? Nah, dalam hal ini kita harus mengisolasi DNA-nya dulu, dapatkan DNA. Dari mana DNA-nya? Nah, inilah dia ada sumber DNA-nya. Boleh dari darah, boleh dari jaringan, boleh dari rambut, boleh dari bulu, boleh dari gigi atau tulang. Nah, nanti menggunakan bahan-bahan kimia tertentu, lakukan DNA isolation. Nah, misalnya di sini. Nah, setelah diisolasi nanti, baru lakukanlah namanya perbanyakan DNA target. Nah, DNA amplification by using specific primer. Nah, udah itu nanti dapatlah produknya, nanti akan kita lihat. Kemudian nanti data-data itu diolah, mendapatkan sequencingnya, data sequence-nya itu kita nanti blasting, dirujuk kepada gene bank NCBI. Nah, baru nanti dapat nama spesiesnya. Nanti kita lihat ini. Nah, kalau kita bicara DNA barcoding, tokohnya sebagai foundernya itulah disebut Paul D. N. Hebert dengan tim. Ya, ini mulai berkembang tahun 2002. Tahun 2000 dia kamu di mana itu? Udah lahir ya? Udah. Pak. Siapa? Baru lahir, Pak. Baru lahir. Pak, tahun 2002. Bapak masih di Jerman itu S3. Selesai S3 Bapak di Jerman tahun 2002. Ya, mau pulang ke Indonesia. Jadi ini udah banyak kerjaan-kerjaan seperti ini tahun 2002. Jadi di kita sampai sekarang ya memang dunia masih banyak mengerjakan ini. Makanya kalau kamu baca nanti jurnal-jurnal internasional, semua sekarang orang mengarah kepada DNA barcode. Nah, makanya kemarin sudah buat tugas kan tiap orang harus mencari dulu artikel ya DNA barcoding untuk salah satu apakah di Pisces, apakah di amfibi, apakah di reptil, apakah di apes, apakah di mamalia. Jadi tiap orang nanti ya mencari itu dan itu menjadi CGR-nya. Ya, CGR ya. Nah, itu kerjaan CGR-nya ya. Baik, sekali lagi nanti itu didaftarkan sama ketua kelas supaya jangan tumpang tindih artikelnya itu. Nanti kamu cari DNA barcoding ya, DNA barcode for feces, for amphibian, for reptile, for avian, and for mammal. Ya, daftarkan nanti buatkan satu, boleh kita rujuk nanti di Google Drive-nya ya. Nah, sekarang lebih lanjut. Nah, apa maksudnya itu Pak? mtDNA. Nah, jadi kita harus paham dulu nak, ya. Apa maksudnya? DNA barcoding tadi berbasis mitokondria sitokrom oksidase, ya. Nah, jadi rupanya kalau kita bicara hewan, nah makanya kamu akan paham bahwa di setiap sel itu ada namanya mitokondria. Ini dia ya. Kita perbesar misalnya begini. Ternyata di mitokondria itu dia punya kromosom, punya gen, punya DNA. Kalau di tumbuhan nak, di samping inti, biasa kan di inti kan ada di sana kan pastikan gen, DNA, kromosom ya. Nah, kalau pada tumbuhan di samping di inti di mana lagi ada DNA-nya nak? Kalau pada tumbuhan di samping ada di inti selnya, ada juga di kloroplasnya. Makanya nanti untuk tumbuhan identifikasi molekulernya pada DNA yang terdapat juga pada kloroplas. Nah, tapi sekarang kita pada hewan. Jadi bayangkanlah sekarang, kalaulah ini mitokondria, masih ingat ya, apa fungsi mitokondria nak? Sebagai penghasil energi, Pak. Ya, penghasil energi. Masih ingat lewat proses apa aja di situ supaya dihasilkan energi?
Masih ingat 3 proses di sana? Yang pertama harus ada dulu namanya glikolisis. Kemudian masuk ke siklus Krebs. Kemudian satu lagi apa? Masuk ke rantai respiratoris. Oke lah. Nah, barulah energi. Nah, sekarang kita bicara ini. Jadi DNA ini kalau seperti ini misalnya bentuknya, keseluruhan DNA ini namanya jadi genom ya pada mitokondria. Keseluruhan DNA pada mitokondria ini menjadi genomnya. Karena dia di mitokondria maka muncul MT mitokondria. Nah sekarang kalau ini dipetakan, satu ini dipetakan, rupanya posisinya seperti ini nak, petanya. Ada rupanya segmen khusus gen CO1, ada CO2, ya, ada CO3, ada ND, mulai ND1, ND2, ada sitokrom B, ada deluf. Tapi yang sering dipakai adalah sitokrom B dengan CO1. Jadi ini nanti yang diamplifikasi. Ini yang diperbanyak, ini yang dikopi. Dikopi. Hasil kopiannya itu nanti kemudian diurutkan. Apa urutannya? Makanya panjangnya ini yang bagus, minimal dia 600-700 pasang basa. Kalau rata-rata namanya 648 base pair. Artinya pasang basa ini gini. CCATTGG CCTAGG. Masih ingat kan apa C? Sitosin. Apa T? Timin, Pak. Timin. A apa A? Adenin. Adenin. Apa G? Guanin. Itu dia. Jadi yang kita cari, apa urutannya di sini dia punya? Apa urutannya di sini dia punya? Nah, jadi ini dia kerjaan orang namanya bekerja DNA barcoding. Ya. Kebetulan mesua Bapak udah ada 2 orang ini ngerjakan DNA barcoding bimbingan Bapak. Cuma dia memang masih di invertebrata. Ya, pada serangga, tapi prinsipnya sama, ya. Nah, sekarang ini caranya. Jadi caranya pertama tadi ada jaringannya, kemudian itu nanti dipecah dengan bahan-bahan kimia, akhirnya dia didapatkan DNA-nya. Makanya disebut the step 1, isolate DNA from the sample. Sampelnya tadi boleh darah, boleh jaringan, boleh gigi, boleh tulang. Di mana ada sumber-sumber DNA-nya. Ya, setelah diisolasi dengan bahan-bahan kimia tadi, maka yang kedua ini, sekarang ini dia diperbanyak, disebut istilah memperbanyaknya amplifikasi, amplify the target DNA barcode region using PCR. Jadi inilah PCR-nya. Makanya PCR kita di lab kita ada 2, inilah dia. Ya. Jadi kalau Anda mau bertandang melihat pekerjaan molekular, boleh nanti kita ya, mudah-mudahan tidak COVID, kita juga nanti boleh demonstrasi bergantian menjenguk berkunjung ke laboratorium molekular kita. Ya. Nah, karena itu nanti masukkan bahannya ke sini, dan ada yang terpenting di sini satu yang tidak boleh lupa. Disebut istilahnya primer. Primer itulah nanti yang terpenting. Ya, primer. Karena itu sekarang bagaimana mendapatkan primer? Boleh lewat studi pustaka. Tapi yang banyak dilakukan paling bagus boleh dengan merancang primer sendiri. Makanya sekarang banyak kursus-kursus namanya primer design. Nanti dalam keadaan disebut, sering kamu dengar in silico. Ya, in silico. In silico primernya dirancang. Jadi dengan menggunakan komputer nanti software-software tertentu, perangkat-perangkat lunak tertentu
bisa dirancang. Oh, kalau untuk memperbanyak fragmen DNA-nya, MTCO1 atau sitokrom B tadi, digunakanlah primer ini. Nah, sudahlah dia diamplifikasi, banyaklah sudah ya didapatkan ya. Nah, hasil DNA sesuai dengan target tadi. Biasanya itu namanya dibersihkan, purification ya. Nah, kemudian terhadap produk yang kita peroleh itu harus kita lagi sequence, diurutkan. Jadi makanya langkah ketiga sequence the PCR product. Ya. Jadi hasil PCR itu di sequence menggunakan alat ini namanya sequencer. Ya. Dan kalau sudah di sequence, dia akan nampak seperti ini. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan sekarang seperti ini, jadi bentuk pita-pita dia. Ada pita merah, ada pita biru, ada pita hijau. Kalau pita merah berarti dia T. Kalau dia biru C. Kalau dia hijau A. Bulan yang nampak di sini. Ya, makanya udah dapat di sini misalnya yang ini saja, yang sedikit ini artinya urutannya, sequence-nya sitosin, 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 timin, sitosin, sitosin, timin, adenin. Jadi sekarang udah bisa kamu bayangkan ini, bisa sampai 700. Ya, pasang basa. Nah, setelah kamu dapat itu, maka urutan-urutan yang kamu peroleh tadi nanti itu disebutkan dirujuk kepada database. Ya, dirujuk disebut istilah di blasting ke database, yakni GenBank. Kebetulan ini yang banyak dipakai orang NCBI. Ada yang di Jepang, ada yang di Eropa. Jadi pusat database-nya sekarang sequence nukleotida itu ada di 3 negara. Ya, tentu ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Eropa. Nah, gimana langkah selanjutnya supaya bisa dipahamin? Ah, gini dia ya. Sekali lagi tadi, ya, di sequence dia, ya, dia isolasi, kemudian amplifikasi, purifikasi, kemudian sequence seperti ini dia sequence misalnya kamu lihat ini, ada piktogramnya, ada urutannya A, T, C, C, A, G, T, T, C, C, T, G, T, T, terus. Nah, saat blasting dia ke GenBank NCBI, saat dia dirujuk ke bank GenBanknya, database-nya, kita harus menggunakan software. Namanya softwarenya Mega 10. Nah, ini yang sering Bapak pakai. Ya, Mega 10. Ya. Jadi Mega 10 ini yang harus juga terinstall di komputer kita. Nah, jadi karena itu makanya, nah misalnya gini. Nah, ini hasil dari suatu isolasi, ya, misalnya satu ikan, diambil ikannya, kemudian diambil jaringannya, diisolasi DNA-nya, diamplifikasi, akhirnya nanti dia dimurnikan, kemudian di sequence, diurutkan. Nah, setelah lewat sequencer, inilah urutannya, 786 pasang basa. Bisa kamu pahami nih kan? Nilai nomor 1, adenin, sitosin, 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 adenin, sitosin, 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 adenin, timin. Timin, adenin, sitosin, timin, adenin, 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 timin. Begitu terus. Kalau ini 61, artinya ini 60. Ini berarti segini sekarang adenin 120. Ini berarti sekarang 180. Ini berarti sekarang 300, karena ini 301. Maka sekarang contohnya 541 itu adalah timin. Tapi 600 adalah sitosin, sitosin. Terus nanti nomor 781 sitosin, 781, 782, 783, 784, 785, 786. 786 juga sitosin. Inilah sekarang yang kalian dapat. Sekarang gimana caranya ini?
supaya bisa namanya kita dapat spesies apa. Maka tadi ini ya urutan ini hasil sequence ini harus kita blasting. Itulah tadi. Ya, di blasting kemana? Nah, inilah tadi menggunakan Mega 10 ini. Ya, tentu ada perintah-perintahnya dan kita rujuk ke Jinbang NCBI. Ya. Kemudian nanti setelah kita rujuk ini barulah muncul data seperti ini. Nah, ini dia. Apa maknanya ini? Nah, kalau bisa udah kamu maknain ini, maka sudah bisa kamu sampai ya Magister Sains di biologi molekular. Ya. Ini dia hasilnya. Jadi maksudnya apa? Ternyata kalau kita lihat secara umum semua ini data yang muncul ya rupanya ikan yang kita miliki tadi yang ukuran pasang basanya 786 itu kalau kita lihat itu merujuk ke spesies semua Plectropomus areolatus. Plectropomus areolatus. Plectropomus areolatus terus Plectropomus areolatus. Nah, sekarang kita udah dapat. Berarti berdasarkan data Jinbang, ya, setelah kita rujuk tadi pakai Mega 10 ke Jinbang NCBI, rupanya urutan ya nukleotida yang kita punya itu adalah dari spesies Plectropomus areolatus. Maka sekarang udah bisa kita katakan spesies tadi adalah spesies ikan dari Plectropomus areolatus. Nah, sekarang yang terpenting mana? Nah, ini dia, ya. Ini dia yang terpenting. Ya. Ini menunjukkan angka berapa persen kesamaan urutan nukleotida yang kita punya dengan yang ada di Jinbang. Ya, ternyata yang kita punya itu, ya lihat ini ya. Yang ini lihat, yang jelas dia hampir 98,93% ya itu mirip dengan Plectropomus areolatus ya Plectropomus areolatus berarti yang berbeda hanya 0,07 artinya hanya 7% berbeda. Nah, sekarang nanti kalau kamu buka ya artinya dia vendornya NCBI ini kalau kamu diklik ini akan dikasih tahu ini adalah spesies ikan yang ditangkap di daerah ini ya di negara ini oleh si anu, publikasinya ada di sini ya dengan urutan-urutan nukleotidanya ini ya jelas nanti di sana. Sehingga nanti kita tahu seandainya ini tadi yang kita tangkap tadi misalnya adalah di Sungai Babura, Medan, berarti dari segi molekular spesies yang ada di Babura itu misalnya seandainya ini adalah ini di Turki berdasarkan data nanti berarti mirip dengan yang ada di Turki. Nah, begitu dia. Nah, jadi karena itu pekerjaan molekular nah seperti ini dilakukan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya semakin mengerti memperkaya kemarin ya teknis pekerjaan molekular ya di dalam mendapatkan ya di dalam mengidentifikasi apa spesies ya dari ya ikan atau hewan yang kamu punya. Nah, jadi itu caranya ya. Nah, kemudian kemampuan yang kedua lagi kita ingin melihat spesies ikan yang kita punya itu kekerabatannya dengan apa yang paling dekat ya. Masih sama dengan menggunakan software Mega 10 tadi. Kita cari kekerabatan disebut pohon filogenetik berbasis data genetik. Ya, berbasis data nukleotida. Nah, akhirnya nanti kalau ada tadi namanya Plectropomus areolatus, ternyata itu berkerabat dekat dengan Epinephelus macrosphilos. Nah, dua kemampuan ini kamu punya, kamu udah sampai tingkat master kamu itu, ya di bidang biologi molekular.
ya. Nah, udah bisa tugas akhirnya itu. Nah, apalagi untuk S1 ya. Nah, jadi mahasiswa Bapak, bimbingan Bapak udah mengerjakan ini sampai di sini, ya. Nah, di lab kita, ya. Nah, jadi karena itu saya kira sekali lagi itulah makanya sekarang kalau kamu lihat nanti publikasi-publikasi, ya makanya cari nanti artikelnya itu, misalnya ini tentang katak misalnya untuk spesies Rhazoporus indonesiensis sebagai spesies baru. Mana ini dekat dengan siapa? Ya, di negara mana? Kalau dirujuk nanti ke NCBI Jinbang, itu akan dapat. Dan karena itu nanti dengan bekerja secara molekular, peluang mendapatkan spesies-spesies baru ya dari hewan-hewan termasuk vertebrata itu berkembang pesat ya. Cobalah bayangkan, kan pula kita kan hanya mengamati bentuk luar. Nah, ternyata belum kita amati bentuk dalamnya. Nah, sekarang dengan menggunakan data MTCO1 ya, ternyata sangat-sangat banyak ditemukan spesies-spesies baru ya, dari ikan, dari katak, dari reptil ya, dari burung, bahkan dari mamalia. Nah, inilah tantangan sekarang terbesar bagi orang-orang taksonomiwan yang bekerja ya pada tingkat molekular ya. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih jauh ya. Nah, bagian dari higher animal saya kira pertemuan berikutnya lah kita bahas ya, waktu kita ya nanti ada pertemuan berikutnya. Oh, tapi masih ada waktu kita ya. Nah, karena itu sekarang kalau ditanya, kebetulan kita akan berlanjut ini, kalau kita bicara higher animal, itu tadi sebenarnya yang kalian sebut vertebrata, itu masuk satu bagian dari filum chordata. Mungkin kamu selama ini jarang mendengar ada subfilum hemichordata, urochordata, cephalochordata, baru vertebrata. Ini yang kita pelajari vertebrata. Sekarang apa sih hemichordata, urochordata, cephalochordata, vertebrata? Nah, jadi harus kita paham bahwa kelompok hewan tingkat tinggi itu yang disebut chordata itu dia punya ciri-ciri yang disebut ya dari segi kordanya, artinya benangnya, sumbunya. Nah, ya, apa itu? Yang penting terutama disebut bahwa hewan-hewan tadi punya notohor ya sebagai struktur ya penyokong sebagai korda. Pada hewan tingkat tinggi seperti kita itulah namanya tulang belakang itu. Jadi bentuk awalnya dulu adalah notohor ya. Jadi vertebra itu adalah notohor plus. Kemudian akan ada namanya lengkung saraf berkembang menjadi ganglion dan otak. Di sana akan ada namanya ya insang atau celah insang berfungsi sebagai organ pernapasan. Bahkan akan ada ekor. Ekor ini sebenarnya berfungsi untuk suatu bagian pendorong ya. Nah, kekuatan ya. Baik. Nah, jadi ini bentuknya ya. Jadi kalau kita bicara ya vertebrata termasuk bagian dari chordata, lihat kehadiran notohornya ya. Kehadiran dari lengkung sarafnya yang berkembang tadi jadi otak maupun berkembang jadi ganglion. Bahkan ada tadi ini celah insang, nanti akan nampak pada kita berbicara hewan-hewan yang termasuk yang tak berahang dan nanti hewan-hewan ikan yang bertulang rawan. Apalagi kalau kita lihat nanti ini pada perkembangan embrio termasuk manusia, ini masih nampak ini celah insangnya. Ya. Barulah tadi bagian ekor. Nah, dalam bentuk sederhana kira-kira demikian dia. Jadi ini ciri utama yang namanya chordata. Ya. Notohornya ada, ya, lengkung sarafnya ada, celah insangnya ada, bagian ekornya ada.
Dan berdasarkan perkembangannya lah nanti muncul istilah-istilah tadi, hemikordata, urokordata, cephalokordata, vertebrata. Nah, misalnya gini, bicara taksonomi kordata. Jadi kata kuncinya adalah didasarkan atas posisi notohor dan tahapan dari siklus hidupnya di mana notohor itu ada. Nah, jadi disebutkan tadi, disebut hemikordata, dia punya notohor tapi pendek. Hanya pada bagian anterior, ada pada bagian dewasa. Disebut urokordata, tunicata, yang notohornya ada di bagian belakang. Terbalik, ini di depan, ini di belakang, ini dewasa, ini larva. Sementara bentuk dewasa ini hanya berupa bentuk kantong, tunik, sek, makanya tunicata. Kemudian ada cephalokordata, notohor hadir di sepanjang tubuh dari anterior sampai posterior dan dia persisten, ya, persisten. Kemudian muncullah vertebrata, inilah hadi notohor plus, ya, disebut vertebrata. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih jauh lagi, karena vertebrata itu punya namanya bagian otak, ya, tempurungnya, maka disebutlah dia kelompok kraniata. Sementara yang ini nggak punya tengkorak, ya, nggak punya tengkorak, maka muncul namanya akraniata. A tidak, kraniata, tengkoraknya. Karena itu ini disebut bentuk awal dari kordata, namanya proto, awal. Tak punya otak, namanya no brain, tak punya tempurung, namanya no crania, no cranium. Nah, begitu dia posisinya. Nah, sekarang bisa kita lihat, kalau kita membandingkan, lihat. Tadi hemikordata, lihat hanya ini dia. Ada notohornya. Itu pun pada dewasa. Di anterior pada dewasa. Datang urokordata. Kalau ini kepala, notohornya ada pada posterior. Tapi ini hanya pada larva. Datang cephalokordata. Ini sepanjang tubuhnya, anterior posterior, ada notohornya. Dan persisten. Datang lagi vertebrata. Oh, rupanya dia berkembanglah di sini otak. Kemudian tulang belakang, mulai dari anterior sampai posterior, ya. Maka disebutlah ini sebagai backbone, ya, vertebrate, dan namanya sebenarnya notohor plus, ya. Nah, jadi karena itu makanya kalau dilihat, coba lihat misalnya hemikordata tadi, ini seperti cacingnya ini, ya, cacing. Tapi ini kordata, ya, punya notohor tadi, ya, punya notohor, ya, bentuk dewasanya, tapi hanya pada bagian anterior, ya. Maka disebut dia sebagai cacing-cacing lidah ekor, ya. Nah, ini contohnya Belanoglossus, Glossobelanus, Saccoglossus, ya. Nah, urokordata lihat, tadi ini hanya di bagian posteriornya ada notohornya, di dewasanya nggak ada. Ini bentuk dewasanya. Malahan dewasa hanya bentuk kantong. Makanya disebut dia hewan-hewan kantong, sac animals, sea squirts, ya, ya, urokordata, uro belakang, kordatanya di belakang, tunicata bentuk kantong. Lihat ini bentuk dewasanya, ini dia, ya, ini hewan ini kordata ini, ya. Jadi kalau ditemukan di lautan, ini adalah dari bagian tunicata, urochordata. Ini bentuk dewasanya, ya, bentuk dewasanya. Nah, jadi tadi ini kelompok-kelompok Siona, Botrillus, Clapellina, ya. Nah, ini dia. Datang cephalokordata. Oh, ini eksis tadi notohornya. Ya, lihat ini. Ya, eksis dari pangkal sampai akhir ekor. Makanya terkenal ini seolah-olah ikan ini namanya Lancelet amphioxus atau Branchiostoma, ya. Nah, kira ini dia bentuknya. Karena itu nanti dalam taksonomi vertebrata, ya, akan muncul apa yang disebut berdasarkan hadirnya rahang. Nah, tadi kan itu taksonomi kordata berdasarkan
hadirnya notohor dan posisinya dan siklus hidupnya. Sekarang kita tarik khusus untuk vertebrata supaya kamu mengerti nanti apa hubungannya dengan yang berikutnya. Ternyata hewan-hewan yang bertulang belakang itu yang kita kenal tadi vertebrata nanti berdasarkan hadir tidaknya namanya jaw, rahang, genata, maka ada yang tak berahang namanya agenata jawless. Nanti inilah namanya siklostomata. Nanti akan lihat ikan-ikan apa di sini. Ya, nanti mungkin kamu dengar istilahnya ada lamprey. Ya, ini dia siklostomata. Bentuk mulutnya bulat, stomatanya mulutnya bulat, namanya siklo. Ya, namanya agenata tak punya rahang. Less jaw bahasa Inggrisnya. Ya, sementara ada yang punya rahang, gnatostomata. Muncullah yang berahang itu Pisces dan tetrapoda. Kebetulan tetrapoda ini jelas dia ada empat ya ekstremitasnya, kakinya, walaupun mengalami perubahan. 4 ya namanya bagian ekstremitas atas bawah. Ini enggak, dia punya hanya sirip. Nah, makanya nanti dari Pisces berdasarkan tulangnya muncul lagi taksonomi Chondrichthyes. Kalau dia bertulang rawan. Osteichthyes kalau dia bertulang sejati. Sementara yang berkaki 4 ini yang punya poda 4, tetra 4, poda kaki disebut quadrupeda. Nah, itulah termasuk nanti amfibi yang hidup di air dan di darat. Nah, dia perubahannya reptilia ya, yang hidup di darat tapi sistem pernapasannya mengalami perubahan dari amfibia. Datang lagi si apes semakin maju yang punya dia bulu. Datanglah si mamalia yang punya kelenjar susu dan berbulu. Ya. Nah, rambut ya, berambut ya. Nah, jadi itu dia pergeseran-pergeserannya ya. Makanya kalau kamu lihat nanti seperti tadi vertebrata, Pisces, amfibia, reptilia, apis, mammal, tadi ada agenata, lamprey, inilah dia. Karena mulutnya ini bulat, maka namanya siklostomata. Ini tak ada rahangnya. Nah, genata tadi Pisces. Ini dibagi dua. Ya, berahang yang bertulang sejati, ya, Osteichthyes, bertulang rawan, Chondrichthyes, ya. Nah, muncullah nanti amfibia, ada frog, ya, ada toad. Ya, lihat, ada toad, ada frog. Ada katak, ada kodok. Nanti gimana caranya membedakannya? Kemudian kelompok-kelompok nanti termasuklah ya bagian dari reptilia ya, mulai dari ular ya, lihat ini kelompok-kelompok ya cecak ya, kelompok-kelompok dari kura-kura, penyu, dan bahkan kelompok buaya ya, itu semua reptilia. Kemudian muncullah lagi nanti kelompok-kelompok apes, burung, ada burung dari masa lalu, ada burung modern. Nanti kita lihat ya. Kemudian datanglah mamalia, macam-macam nanti ordonya ya. Bisa berdasarkan jumlah kukunya, bisa berdasarkan ciri-ciri ya, adanya proboscisnya ya. Nah, makanya ya jangan heran misalnya ini ya, namanya ini bats, ini ya masuk dia mamalia bukan burung. Nah, dia punya kelenjar mamai susu ya. Nah, sekira kemudian sampai kita lihat nanti jalur evolusinya, lihat bagaimana tadi ini agenata, hagfish, termasuk ikan-ikan lamprey tadi, lihat perpisahannya dari jaw ya. Nggak punya jaw kau, ke sana kau. Nah, kemudian lagi nggak punya paru-paru kau, ke sana kau. Nah, lihat kan? Sampai di sini batasnya. Nggak punya kuku kau, di sini kau. Nah, baru kemudian adalah kelenjar mamai, ada namanya fur atau namanya semacam ya rambut, ada namanya ya semacam bulu, feathers,
jadilah burung, jadilah small mammals, mice, mouse, ya, the last one, chimpanzee, human being. Nah, begitu anak-anak Bapak semua, panjang pertemuan kita hari ini, tidak apa-apa. Jadi nanti Anda harus pahami dulu karakteristik dari chordata, kemudian chordata diklasifikasi menjadi apa, ada perbedaan-perbedaan vertebrata, dan termasuklah tentu tadi tugas utamanya find out one article that describe what we say, ya, the using DNA barcode regarding vertebrate taxonomy. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan, ya, walaupun ya suara-suara sedikit agak ya, nah baik, agak ya, ada serak-serak, ada flu, ada ya, enggak apa-apa. Baik, nah itulah gambaran ya awal ya dari vertebrata ya. Jadi kalau nanti pengamatan morfologinya, nanti kita masuk di bagian-bagian itu akan muncul, dan nanti muncul beberapa buku-buku identifikasi. Yang penting kamu nanti mulai paham dulu pengamatan morfologinya. Nah sekarang kalau kamu nanti punya modal, kalau kamu misalnya studi S2, sekarang peluang yang besar itu adalah pekerjaan berbasis molekular. Ya, nah jadi silakanlah dulu nanti ya pekerjaan-pekerjaan berbasis molekular dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin makin bisa dipahami ya. Nah, kalau nanti mau lihat lagi pekerjaan molekular, mungkin lihat nanti karya-karya Bapak ya pekerjaan molekular, walaupun itu pada invertebrate, tapi prosedurnya relatif sama. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya Pak Iwan Mustafa izin bertanya Pak. Nah, silakan. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu tentang jadi apakah dalam kepolisian itu kan Pak ada yang tersangka gitu kan Pak. Jadi untuk mengidentifikasi DNA itu seperti yang dikatakan Bapak tadi yang menggunakan Mega 10 itu Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misal dia yang hewan-hewan purba gitu Pak, itu mengidentifikasinya kan dari tulang belulang gitu kan Pak. Nah jadi untuk memisahkan DNA yang sudah tercampur aduk oleh mungkin bencana alam itu bagaimana ya Pak? Gitu Pak. Baik, jadi semua ya itulah namanya kalau kita bicara ya, nah itu namanya DNA ya, namanya kriminal ya. Prinsipnya sama nak, nggak beda ya. Kalau sekarang pun kalian misalnya tentang PCR katanya dengan COVID, prinsipnya sama ya. Nah prinsipnya sama, perbedaannya nanti adalah primernya. Nah jadi kalau misalnya contohnya, makanya oke lah, maaf ada cewek ya, ada cewek udah kemudian diperkosa, itu kan tindakan kriminal. Kebetulan si cewek ketika itu artinya kan melakukan perlawanan, ya, tercabutlah rambut yang memperkosa itu di situ, tinggallah rambutnya sama akarnya. Bermodalkan DNA barcode, makanya nanti dari akar rambut kan ada selnya, dipecahlah selnya itu. Kemudian nanti ya dilihat ya. Nah, sidik jarinya boleh, tinjau DNA. Bahkan kalau perlu ya boleh sampai nanti ya artinya namanya datanya itu bisa dibandingkan. Jadi diambil dulu DNA-nya, kemudian nanti itu ya tak usah pun harus sampai dengan namanya sequence-nya, tapi dengan nanti bekerja secara elektroporesis saja ya setengah jalan ya udah bisa ketahuan. Karena nanti setelah diketahui cirinya begini, nanti kemudian diambil orangnya, diambil lagi rambutnya, diperiksa lagi DNA-nya, nanti akan bisa dicocokkan.
tumpang tindih ciri pita-pita DNA-nya. Nggak boleh ditangkap orangnya. Nah, gitu dia. Ya, sama. Kalau misalnya akibat kecelakaan, jatuh pesawat, apa yang tinggal? Boleh dari kulitnya yang terbakar, boleh dari rambutnya yang masih ada akar-akarnya, boleh dari tulangnya di mana ada sel-selnya. Ya. Nah, asal ada jaringannya, isolasi DNA-nya masih sampai tahap elektroforesis, bisa ya dipakai ya untuk mengetahui. Jadi inilah pendekatan molekular ini, itu disebut DNA fingerprint di dalam mengidentifikasi orang-orang yang berbuat jahat. Ya, itu Iqbal. Kalau sampai dengan DNA barcoding, nggak usah sampai ke sana, itu sudah hampir ya. DNA barcoding setengah jalan aja. Tadi isolasi DNA-nya, kemudian dia nanti diamplifikasi, kemudian hasil amplifikasi itu nanti disebut di elektroforesis namanya. Jadi masih jalan 25% dari DNA barcoding itu. Ya, udah ketahuan bisa dapat. Ya, prosedurnya sama semua ya. Ya. Saya kira jelas ya Iqbal ya? Ya Pak. Terus satu lagi yang tadi Pak, yang satu lagi Pak. Ya. Apa nak? Yang ulangi. Tentang pengambilan DNA pada hewan-hewan purba itu Pak. Pada hewan-hewan purba Pak. Purba. Nah, itu makanya. Jadi artinya kalau berdasarkan penggalian-penggalian, selama masih ada sisa-sisa DNA-nya, ya, selama masih ada jaringannya, ada sisa-sisa DNA-nya, DNA itu kan punya waktu paruh, ternyata bisa ribuan tahun dia, ya. Nah, jadi nanti ada waktu paruh, ternyata diselidiki juga nanti, ya, bahwa DNA itu ya punya waktu paruh yang lama juga. Ya, jadi prinsipnya selama masih ada, ya. Nah, unsur DNA-nya maka akan bisa ya didapatkan datanya, ya. Nah, gini. Misalnya sekarang kan banyak penipuan, ya. Misalnya di restoran-restoran Amerika. Kan ikan tuna kan mahal kali. Nah, jadi nanti contohnya dibilang di labelnya ikan tuna, padahal itu dari ikan lain. Maka yang bisa menyingkap itu adalah DNA barcoding. Ya, diambil nanti ikannya itu, di DNA barcode, ketahuan ini bukan ikan tuna. Atau samalah misalnya bakso, dibilang daging lembu. Ternyata diambil, diperiksa di sana ada selnya, ternyata tikus. Itu DNA barcoding bisa menjawab. Ya. Nah, karena nanti kan ketahuan, ini ternyata setelah di DNA barcode, rupanya muncul spesies tikus. Ya. Jadi makanya ya sekarang ilmu DNA barcoding namanya sampai sekarang ya meta barcoding, bahkan namanya ya NGS, Next Generation Sequencing, ya itu berkembang pesat, ya NGS sekarang namanya, ya. Jadi ada environmental DNA, eDNA atau DNA lingkungan, ada meta barcoding, ada barcoding, ada NGS, Next Generation Sequencing. Baik, saya kira jelas ya. Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi coba-coba nanti ya, kalau mau tertarik, silahkan datang ke lantai 3 di lab kita ya. Lantai 3 ada di situ lab namanya ya molekular. Boleh gabung. Di sana udah banyak ahli-ahli mahasiswa yang sudah selama ini ya bekerja dengan ya molekular. Jadi walaupun kalian misalnya artinya pendidikan, ya nggak salah ya. Mendalami itu, mana tahu nanti bisa berubah menjadi bagian dari ilmu murni. Kayak Bapak dulu kan pendidikan biologinya S1, tapi S2-nya jadi ke ilmu biologi. Baik, saya kira ya makanya coba nanti dapatkan dulu artikel, kemudian nanti ya kita suatu saat akan Bapak minta nanti itu
Ya, tapi secara acak. Pak pilih nanti, coba presentasikan dulu apa isi artikel yang sedang kamu baca, bagian dari CGR, ya. Jadi nanti poin-poinnya seperti ya presentasi, ya. Nah, jadi siap-siap Anda setelah Anda dapat CGR-nya, artikelnya, coba pahami kira-kira apa maksudnya, kemudian nanti ya inti-intinya aja, ya. Seperti tadi kan ada tabel-tabelnya, ya. Nah, jadi siap-siap nanti, ya, di sela-sela waktu nanti akan Bapak minta dia misalnya, ayo Elpina dulu, ya, presentasi dulu apa yang sudah kamu siapkan tentang DNA barcoding, ya. Nah, jadi saya kira kan dengan semester lalu ya semakin lengkap ya cara-caranya ya. Oke. Baik. Kalau ada lagi nak yang lain? Pak, Izin bertanya, Pak. Baik, boleh. Si Aisyah dulu ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ada ngasih contoh tuh, misalnya kayak di daging bakso. Ya. Di bakso, kita kan bisa mengamati menggunakan DA barcoding itu, apakah itu menggunakan daging sapi atau daging tikus. Nah, pertanyaan saya, berarti dalam melakukan DNA barcoding itu tidak ada faktor yang lainnya gitu, Pak? Kayak kalau udah diolah gitu, Pak, masih tetap di DNA barcoding kan ya, Pak? Iya. Selama DNA-nya tidak rusak, ya. Selama DNA-nya tidak rusak, dia kan masih mentah kan? Ya kan ada bahan mentahnya, ya kan? Nah, mungkin kalau dimasak dia kan, udah dimasak bisa saja DNA-nya kan rusak, ya. Tapi kalau dia masih bahan mentah, ya pasti itu bisa, ya. Kasus-kasus ya penipuan-penipuan seperti itu banyak di luar negeri, terutama untuk ikan-ikan tuna dari laut dalam, ya. Nah, bayangkanlah satu potong misalnya dia kan 100.000. Nah, padahal kecil kan, dibilang ikan tuna dari laut dalam, ya, anti kolesterol, pengobatan penyakit jantung, apa segala. Nah, datanglah orang kan, dikiranya nggak bisa, udah dicampur-campur lah dia kan. Nah, rupanya ada alat pendeteksi, itulah DNA barcoding, ya, ketahuan, ya. Nah, artinya ya dipenjara, dihukum juga, ya. Nah, begitu dia, ya. Selama DNA-nya tentu kita berharap DNA-nya tetap baik. Jadi kalau misalnya bakso kalau udah dimasak lah pula dia sekian ya derajat Celcius lama, yang bisa saja DNA-nya ya timin, adenin, sitosinnya udah putus-putus, nggak lengkap lagi ya, sulit membacanya nanti. Tapi selama itu masih dari artinya ya belum diolah, artinya masih segar, ya keberhasilannya sangat tinggi nak, ya. Baik, tadi ada lagi yang lain? Siapa tadi yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya. Boleh Lilis. Baik Pak, terima kasih. Pak, saya izin bertanya, mengapa sih gen pengkode kitokrom oksida sama kitokrom B yang sering digunakan untuk barcode hewan, terus kenapa Pak harus DNA yang berasal dari mitokondria yang sering digunakan Pak? Terima kasih. Nah, jadi yang pertama memang ya, karena pertama setelah dipelajari ya, nah laju mutasinya di sana ternyata sangat rendah gitu dia. Jadi dia tetap konsisten dia gitu dia. Konsisten ya. Nah, kemudian juga panjang ya. Nah, basa nitrogennya pun ya. Nah, tidak terlalu panjang kali dibandingkan segmen-segmen yang lain. Nah, ya. Nah, yang ketiga, sekarang orang memang sedang membangun database yang ada di Jinbang itu adalah data-data dari ya CO1 dan sitokrom B, sehingga dia sebagai rujukan ya. Nah, paling tidak yang tiga itu bisa alasan utama ya mengapa orang merujuk ya bagian dari MTCO1 maupun ya sitokrom B ya. Nah, jadi sekarang pustakanya yang sudah tersimpan di Jinbang dunia ya adalah dari MTCO1 maupun sitokrom B. Tapi yang terpenting setelah dilihat ya laju mutasi dari gen-gen
yang ada di mitokondria ternyata ya kita katakan relatif konstan ya dibandingkan dengan yang ada pada ya termasuk inti, karena hanya dua itu aja kan. Nah, ya, dan termasuk pada bagian-bagian lain. Nah, itu nanti kalau kamu baca pustaka pasti ada lagi alasan-alasan yang menyebabkan dia ya. Nah, itu tapi dasar utamanya di sana dia ya. Nah, oke? Ya. Tadi ada satu orang lagi. Siapa tadi yang mau bertanya? Yang bertanya, Pak. Oke, D5 silakan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika kita sudah menemukan urutan sekuennya itu, supaya kita mengetahui nama spesiesnya itu Pak atau hubungan kekerabatannya, apakah kita harus selalu menggunakan Mega 10 itu Pak, atau bisa secara manual gitu Pak? Oh, memang harus ada softwarenya ya. Tentu kan rata-rata sekarang yang dipakai orang Mega 10. Mungkin ada software yang lain ya. Tapi ya mungkin sekarang pun udah berkembang jadi Mega 11 ya. Nah, Bapak ya paling tidak kursus-kursus kemarin di UGM, di IPB ya. Bahkan Bapak pernah Purwokerto ya. Hanya untuk berburu DNA barcoding, Bapak banyak investasi supaya bisa memahami. Nah, itu berkembang itu semua mulai dari ya Mega 1, Mega 2, Mega 3 ya. Ada software-software lain yang bisa digunakan juga ya. Tapi yang relatif dan juga yang gratis sekarang ya. Itu Mega itu gratis dia, bisa diambil dari internet gitu dia. Nah, jadi tidak bisa manual enggak. Dia harus menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan software itu ya menautkan urutan tadi dengan yang ada di Jinbang ya NCBI ya. Nah, jadi memang kita harus juga belajar menggunakan ya software Mega. Nah, sekarang mungkin seperti Pak bilang mungkin udah Mega 11, tapi Bapak masih punya Mega 10 ya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Baik. Jadi makanya kalau sekarang kita bekerja dengan DNA barcoding, yang perlu harus kamu pahami, maka tentu di 3 bagian besar ya. Cara mengisolasi DNA-nya, yang kedua bagaimana mendapatkan primernya. Nah, yang ketiga tentu saja nanti kamu harus mampu juga menggunakan perangkat-perangkat lunak yang bisa digunakan untuk ya mengolah data-data tadi. Jadi nanti dari data itu semua sekarang banyak kali. Nanti bisa kita hitung berapa dia keragaman genetiknya. Ya. Ya, berapa haplotype-nya. Ya. Sekarang berkembang sekali dia. Dan semua itu ya dengan menggunakan software-software tertentu. Jadi ya kita saat kita belajar ya artinya ya genetik berbasis molekular khususnya taksonomi atau ekologi molekular namanya sekarang juga ya kita harus juga tidak bisa lepas dari apa yang namanya ya software tadi. Baik, kalau tidak ada saya kira ya sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Dan saya kira walaupun ada waktu kita hari ini berlanjut ya dengan situasi yang masih ini si Omikron ya yang masih apa ya coba kita juga tetap menjaga kesehatan ya. Nah, tapi pada prinsipnya ya bagian awal dari mata kuliah ini telah Bapak antarkan ya di dalam pemahaman sampai kepada taksonomi dari vertebrata itu sendiri. Dan nanti pertemuan berikutnya mulai kita masuk ke bagian ya kelompok ya agenata ya. Dari agenata nanti masuk kita ke genata. Di genata baru kita mulai masuk Pisces. Di Pisces masuk kita mulai nanti namanya Chondrichthyes dan Osteichthyes. Kemudian nanti sampai setelah Osteichthyes dan Chondrichthyes saya kira nanti baru itu ada UTS. Dan kemudian nanti lanjutlah amfibi reptil apes mamalia UTS. Habis sudah ya.
Nah, karena itu di daftar pustaka ya di RPS kita lihat di situ aneka ragam buku-buku identifikasi ya. Kalau kita masih melakukan ya yang namanya taksonomi identifikasi berbasis pendekatan yang tradisional, konvensional ya. Baik, saya kira itu aja dari Bapak. Terima kasih untuk kebersamaan kita hingga siang hari ini. Oke, see you next meeting ya. Oke, bye-bye. Thank you, Pak. See you, Thank Pak. you, Bye-bye. Pak. See you, Pak. See you, Pak. Thank you, Pak.